bersama saya Gali Johannes. Saya bersama Mas Permadi Arya. Selamat datang Mas Permadi. Thank you Mbak Gali. Di ibu kota Amerika, Washington DC. Dalam rangka apa sih Mas datang ke Amerika? Diaspora Indonesia pengen tahu, cerita dong. Oke. Jadi Mbak Gali, aku tuh diundang sama NGO yang bekerja sama pemerintah Amerika untuk khusus urusan humanitarian crisis. Mungkin kapasitas aku diundang karena aku di kampung halaman ini adalah seorang aktivis kemanusiaan. Jadi aku datang ke sini, aku mau melaporkan krisis kemanusiaan yang ada di Indonesia yang selama ini aku urusin. Nah, bagaimana Mas melihat Indonesia saat ini? Oke. Jadi Mbak, izin aku mau buka data ya, tapi mungkin Mbak agak kurang update sama apa yang terjadi di negeri kita ini akhir-akhir ini yang sangat menjadikan Mbak. Di Indonesia ini 5 tahun terakhir ini Mbak, Kristenfobia dan sentimen anti-Kristen ini semakin parah. Sudah dalam kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan. Aku punya data sampai 2023, hampir setiap bulan terjadi pembubaran ibadah minggu, penolakan gereja di seluruh daerah di Indonesia. Itulah alasannya kenapa aku datang menghadiri konferensi humanitarian crisis ini. Aku ingin melaporkan itu. Nah, apa yang Mas melihat dalam hal ini supaya bisa dapat teratasi Ada dengan solusinya. baik? Ya, solusinya. Jadi Mbak Gali, kalau pemerintah melakukan pekerjaan dengan baik, kalau pemerintah menegakkan hukum dan menjaga hak azazi setiap warganya untuk beribadah, tidak perlu ada aktivis seperti saya. Kalau memang pemerintah Indonesia tidak bisa dibuka matanya, mungkin saya mengadu ke pemerintah Amerika. I don't know, Mbak. Untuk Mas Permadi, terima kasih. Sami-sami Mbak Gali, Ya. terima kasih. Thank you for having me. Ya, memang kita bersyukur ya ada orang-orang seperti Permadi Arya yang berjuang untuk toleransi beragama di Indonesia, kemudian berjuang untuk hak asasi manusia, dan orang-orang seperti ini adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan bagi negara ini. Tentu bukan hanya beliau, masih banyak yang lain, dan mereka-mereka ini bukan agama dari agama yang dia bela, ya, tapi mereka mempunyai satu pemikiran yang sangat luar biasa. Toleransi beragama itu dikedepankan dan melihat bahwa kasus intoleransi yang ada di Indonesia ini memang sering terjadi pelarangan pembangunan ruang ibadah, rumah ibadah, larangan untuk beribadah, larangan untuk kumpul dalam hal berdoa atau dalam hal peribadatan. Itu bukan sesuatu hal yang jarang kita lihat, tapi itu persoalan yang hampir setiap bulan kita temukan. Padahal bangsa kita adalah bangsa yang dikenal sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, nilai-nilai kemajemukan, karena kita terdiri dari berbagai suku, bahasa, dan juga agama, kepercayaan. Tapi tidak bisa dipungkiri karena jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak, ada saja orang-orang yang mabuk agama, orang-orang yang terlalu fanatik terhadap agamanya dan menutup mata melihat dari sisi perbedaan itu dari sisi kemanusiaan dan sisi persatuan negara Republik Indonesia, menganggap bahwa perbedaan itu harus disingkirkan, berpikir bahwa keyakinan atau kepercayaan yang kita miliki itu akan terganggu dengan adanya perbedaan. Nah, ini yang diperjuangkan oleh Permadi Arya, bahwa sesungguhnya kita kalau beriman, seharusnya iman kita itu akan teruji kalau ada perbedaan. Bagaimana kita disebut sebagai orang yang beriman, tapi nggak ada tantangan, nggak ada perbedaan yang menguji keyakinan kita itu. Seperti yang terjadi hari-hari ini, ada satu tempat di mana tempat itu adalah tempat warung makan mie yang mengandung babi, mian lah begitu ya. Dan usaha ini sudah mendapatkan izin dari pemerintah setempat. Namun anehnya, ada saja warga yang protes dan meminta pemerintah supaya izinnya itu dicabut. Nah, ini kan sebuah persoalan yang mendasar di negeri kita, bahwa pemerintah semestinya harus tegas memberi pemahaman, mengedukasi masyarakat supaya
tetap menjunjung tinggi nilai-nilai perbedaan dan menghargailah satu dengan yang lain. Jual mie karena mengandung babi, dan secara terang-terang namanya kan mie babi, gitu kan. Artinya orang yang menganggap babi itu haram ya tidak perlu ke situ. Orang yang makan babi ya dikhususkan. Jadi warung ini dikhususkan untuk mereka, bukan untuk orang yang tidak makan daging babi. Nah, itu persoalan yang privat. Tapi dianggap meresahkan warga, dianggap mengganggu karena haram. Kemudian belum juga kemarin kita lihat rumah doa di POM, rumah doa POM di Salonika ya, disegel. Untung saja pemerintah respon dengan baik, dan seorang pahlawan toleransi beragama bernama Gugun Gumilang turun langsung ke lapangan untuk menengahi dan membuka kembali segel yang sudah ditutup oleh oknum Satpol PP, dan ada warga juga yang memprovokasi itu. Jadi masalah intoleransi ini akan terus ada kalau pemerintah tidak tegas dan kurang untuk memberikan edukasi atau pemahaman. Harusnya di situ ada FKUB, ada lembaga-lembaga keagamaan yang berpihak atau berdiri pada posisi membela pemerintah, ya kan, itulah tugasnya harusnya. Tapi yang kita lihat adalah ini merajalela. Kemudian kan ada kemarin itu, kalau lihat di Google ya, pemuda Katolik berdoa dilarang. Di mana itu, di kos-kosan kalau nggak salah. Jadi warga bilang, kami nggak suka kalian nyanyi-nyanyi rohani di sini. Jadi dibubarkan, dilarang. Oke, padahal teman-teman, setiap warga negara di Indonesia itu dijamin kebebasan untuk memeluk keyakinannya sesuai dengan kepercayaannya tentunya. Ya, dijamin haknya sebagai warga negara untuk beribadah kepada Tuhan yang diyakininya. Jadi marilah kita menciptakan nuansa damai, toleransi beragama kita kedepankan. Kita tidak perlu terjebak dengan isu-isu yang provokatif, tapi mari kita membangun negeri ini. Negara lain sudah bicara tentang bagaimana orang bisa ke bulan, bagaimana orang bisa memikirkan hal-hal yang jauh lebih penting daripada hanya sekedar mengurus keyakinan agama lain, ya kan? Negara-negara lain sudah bicara tentang teknologi, tapi kita masih bicara tentang perbedaan keyakinan. Ketinggalan jauh kita sebagai warga negara. Dan negara kita bukan kekurangan orang cerdas, sudah banyak orang cerdas, banyak orang pintar, tapi yang nggak punya hati, nah itu jadi masalah. Ada juga pendidikan tinggi, tapi kalau nggak punya hati, nggak punya hak asasi manusia, nah selesai sudah, itu membakar api yang menyala.